Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tapin dan sahabat Tapin TV, kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan bersama Ulun, Nadia Maudina Ikrimah yang akan mengawani ngabuburit sore hari Buhan Pian hari ini. Nah, Ulun sangat bahagia karena kawa mengawani Buhan Pian di Ramadan tahun ini. Semoga di Ramadan tahun ini puasa kita dilancarkan dan diberikan keberkahan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, karena ini adalah acara Ngobrol Asik Ramadan, jadi kita akan banyak sekali bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ini mengenai tema kita hari ini, yaitu apa hajat tingkatan puasa. Nah, mungkin warga Tapin TV ini banyak benar bertanya-tanya, adakah tingkatan puasa tuh? Apa aja tingkatannya tuh? Nah, jadi nanti akan dijelaskan secara lebih rinci dan secara lebih detail oleh narasumber kita. Nah, sebelumnya Ulun hendak mengenalkan narasumber kita yang sudah berhadir yang sangat luar biasa ini, yaitu ada Ustadz Ahmad Sarkowi, SHI, dan Ibu Ustazah Khairun Fitri, SAG, MM. Nah, ini. Jadi apa kabar Ustadz dan Ustazah? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Pak Ustadz dan Ibu sudah menjalankan puasa sampai hari ini? Ya, Alhamdulillah ya. Sebagaimana kita alami bersama ya. Dari awal Ramadan hingga hari ini cuaca di sekitaran Tapin dan sekitarnya cukup lumayan menguji keimanan kita. Padahal beberapa waktu sebelumnya kita sering aja hujan, bahkan sampai banjir kita alami bersama. Tapi ternyata memasuki bulan suci Ramadan malah kok jarang hujannya. Nah, inilah disinilah keimanan kita diuji. Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan penuh ketangguhan hingga mencapai Lebaran nanti. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, bagaimana Bu? Ya, sama juga, tidak banyak berbeda dengan Ustadz. Kepanasan juga. Nah, tetapi ya Alhamdulillah, yang penting panas, hujan, yang penting kita sehat. Ya, kita sehat. Mudah-mudahan ini pun menjadi penguji kita untuk lebih kuat lagi sampai akhir Ramadan nanti. Ya. Amin. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tema pembahasan hari ini mengenai apa itu tingkatan puasa. Nah, jadi Ulun hendak bertanya nih dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, kan puasa ini ada tingkatannya. Jadi supaya warga Tapin TV ini tahu apa itu tingkatan puasa, mungkin bisa dijelaskan dulu dari pengertiannya mungkin Pak Ustadz. Baik, okay. Mengenai puasa, memang ada menurut Imam Ghazali ya. Saya belum menemukan dari selain Imam Ghazali yang menyatakan bahwa puasa itu memiliki tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama adalah shaumul am, puasa umum ya, atau orang-orang awam. Kemudian shaumul khusus, puasa orang khusus, dan shaumu khususil khusus. Jadi puasa khususnya khusus. Mungkin kalau dibahasakan sekarang VIP dengan VVIP. Ya kan, VIP ya very important person, ya kan, orang penting. Tapi kalau sudah VVIP, very double, nah gitu ya. Jadi beda. Kalau bagaimana pengertiannya? Kalau shaumul am atau shaumul awam itu adalah puasanya orang kebanyakan, yaitu orang yang puasa hanya menahan sekedar tidak makan dan minum, kemudian tidak melakukan menyalurkan hasrat libidonya. Ya, Imam Ghazali mendefinisikan seperti itu. Jadi menahan diri dari menuruti keinginan makan dan keinginan nafsunya. Kan kalau sudah berpasangan suami istri itu kan ada yang memang sudah dalam agama difasilitasi dengan lembaga perkawinan kan seperti itu. Sehingga kalau orang umum hanya menahan lapar, haus, dan tidak berhubungan badan sebagai suami istri di siang hari. Nah, itu umum. Nah, namun kalau untuk tingkatan yang berikutnya, shaumul khusus, itu orang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh panca indera. Ya. Dari penglihatan, dari pendengaran, ya, kemudian seluruh anggota badannya, ya, itu semuanya ditahan dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk. Tidak lisannya, tidak berghibah, tidak
mengata-ngatai orang dengan perbuatan yang ucapan yang kasar. Kemudian tidak mencuri. Nah, itu kan semuanya semua anggota tubuhnya itu berpuasa juga. Seperti itu. Sedangkan puasa khusus, VVIP tadi saya bilang, ini hanya oleh orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Sangat sulit mungkin kalau zaman sekarang, ya mungkin tarafannya mungkin wali dan para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul ya. Seperti itu. Sekilas itu dari saya. Jadi itu tadi ada sedikit gambaran mengenai pengertian apa itu tingkatan puasa. Nah, mungkin secara lebih detailnya lagi kita tanya dengan Ustazah ya, mengenai dijelaskan lagi secara detail apa tadi, kenapa jadi masuk ke menahan minum aja puasa umum itu tadi, kemudian seperti itu. Iya. Betul sekali seperti apa yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa sebenarnya memang ada dari Abdul Qadir Al-Jailani juga ya, yang mengartikan puasa itu sama, rata-rata tidak banyak perbedaan pengertian puasa, yaitu menahan diri ya, menahan diri dari segala makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kemudian kalau tingkatan-tingkatannya tadi sampai saat ini juga yang dari kitab Ihya Ulumuddin itu Pak ya, yang dari Imam Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf juga, yang beliau mengadakan pemilahan tingkatan puasa itu berdasarkan sifat karakter orang yang mengerjakannya. Nah, yang tadi adalah puasa umum dikatakan, yaitu puasa awam tadi. Puasa yang biasanya kita lakukan itu yang sebatas kita itu menahan diri dari tidak makan minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, seperti banyaklah hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau menurut Abdul Qadir Jailani itu ada 7 kan. Nah, kemudian menurut Al-Ghazali sendiri ada 5. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang mungkin itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, namun orang-orang awam ini seperti kita ini kadang-kadang lupa. Itu yang menyebabkan perbedaan mungkin dengan puasa khusus ya Pak ya. Kadang-kadang lupa kalau kita berkumpul, terutama misalnya bibinian, bukan bibinian lah. Ada kita mendengar teman menggibah, kita juga ikut mendengarkan. Nah, itu artinya pendengaran kita tidak berpuasa. Nah, disitulah perbedaannya, bahwa kita sebagai orang awam itu sebenarnya kelihatan di sana. Ada juga kadang kita berpikir itu, buka apa ya hari ini? Nah, aku mau buka ini hari ini, banyak keinginan yang banyak itu sebenarnya itu ciri-ciri bahwa orang tuh masih puasa dalam tahap awam. Karena orang yang puasa khusus itu sederhana, seadanya kayak gitu. Nah, tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi itulah tingkatan orang-orang yang banyak dilakukan umumnya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang awam itu apabila dia membiasakan diri, meliterasikan dirinya untuk bisa menjaga dan memanage nafsunya, sehingga bisa memungkinkan dia sampai kepada tingkatan puasa khusus tadi ya. Sementara tingkatan puasa khusus seperti yang dikatakan Ustadz tadi, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tidak hanya menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi juga menjaga, mempuasakan panca inderanya, mempuasakan pendengarannya, penglihatannya, lisannya juga, puasa lisan itu ada istilahnya dalam Imam Al-Ghazali. Kemudian juga menjaga tubuhnya, nah juga dan tidak berlebih-lebihan tadi. Nah itu mungkin Ustadz bisa menambahkannya. Kan Ustadz, kita nih sebagai orang awam termasuk ulun cuman bisa menahan puasa tadi yang menahan lapar, menahan haus tadi. Nah, kayak sementara kita kadang ada berita apa kita dengarkan misalnya, itu tuh tidak termasuk membatalkan ya Ustaz? Baik, iya. Jadi pengertian puasa itu sendiri kita kembalikan secara hukumnya, bahwa puasa sendiri artinya kan menahan sesuatu dari hal yang membatalkan, iya kan? Secara fikihnya, secara syariatnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah mampu dari terbitnya fajar, waktu subuh kan waktu imsak ya kalau Indonesia umumnya, itu
start awal untuk kita melaksanakan puasa hingga ghurubi syams, masuknya waktu maghrib, disitulah kita berbuka puasa. Sepanjang kita bisa mampu menahan tidak makan, tidak minum, kemudian tidak, mohon maaf, tidak bersetubuh, sudah sah. Nah, itu puasa awam namanya. Nah, namun kalau kita mau meningkat kualitas puasa kita menjadi puasa yang khusus, ya itu tadi, kita harus menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga. Menjaga lisan tidak ghibah, tidak membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Itu. Menjaga telinga, tidak mendengar ghibahnya orang lain. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, sebagaimana Ustazah tadi sampaikan, bahwa maksud puasa telinga itu seperti apa? Yaitu tidak mendengarkan ghibah. Ya, jadi kalau ada orang ghibah, kita harus melarikan diri. Gitu. Iya, menghindar gitu lah. Kalau punya headset, pakai headset. Karena memang ada bunyi hadisnya itu, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Ya. Orang yang berghibah dan orang yang mendengarkan, nguping. Kalau orang kepo itu kan, apa nih diceritakan ini? Iya kan? Kadang kalau anak muda itu, kalau apalagi ya yang ABG lah, bergeng-geng gitu ya. Ya, kemudian yang kawan ini sedang membicarakan kejelekan geng musuhnya. Pasti dia nguping. Padahal dia lagi puasa kan gitu. Nah, itu juga syarikani, sama-sama dia sedang berserikat dalam dosa. Artinya, nggak ada pahala puasanya yang tingkatan khususnya dia nggak dapet. Itu ya. Jadi, kalau batal, tidak. Yang maksudnya membatalkan itu yang wajib qadha, harus dibayar di selain Ramadan. Nah, itu secara syariat, secara hukum fikihnya. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, sudah sah. Ya sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau masalah dengarkan, karena perasaan penasaran itu nggak bisa dipungkiri. Apalagi dicerita ini kan gitu ya kan. Malah kadang-kadang menjadi hal yang menyenangkan. Nah, itu ada kepuasan sendiri. Setelah itu mulut gatal, cerita lagi ke yang lain, kan begitu. Iya kan, itulah penyakitnya ghibah seperti itu. Karena iblis senang sekali membisikkan, terugi ini kalau nggak dikasih tahu yang lain kan gitu. Apalagi kayak hati-hati kaum perempuan ya. Ya suka gosip kan, semakin digosok semakin sip. Itu kan. Malah kan ya Ustadz, zaman sekarang kan sosial media sudah merambah tuh. Jadi bukan cuman sekedar mendengarkan, kita lewat chat grup misalnya, kita capture nih, kita kirim. Hai guys, viral terus. Hai guys, ini lagi viral nih. Itu termasuk itu sangat menghambat untuk naik kelas sama puasa. Kelasnya itu khususnya. Ya, jadi puasa sekarang puasa jari juga ya. Puasa jari, ya. Tidak bisa sembarang posting ya. Ya, jadi sahabat Tapin TV, selain daripada kita cuman bisa menahan lapar, minum, dan yang lainnya, jadi kita sebaiknya juga menahan diri kita dari menggibah tadi, kemudian apalah, menggunjing, menguping, seperti yang dijelaskan Ustadz dan Ustazah tadi. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kita jeda setelah iklan yang berikut ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh sangat dianjurkan di bulan suci ini. Karena pahala yang berlipat ganda akan kita raih seperti yang dianjurkannya. Saya Wakil Bupati Tapin, Haji Saprudin Nur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tapi TV, kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan. Nah, tentunya kita masih penasaran nih tentang tema hari ini, apa aja tingkatan puasa. Jadi akan kita tanyakan lagi hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Inggi. Nah, kita masih bersama dengan Ustadz dan Ustazah kita. Jadi menyambung pertanyaan tadi ya, Ustadz dan Ustazah. Kita kan sudah tahu tadi puasa itu ada umum, khusus, yaumil khusus ya Ustadz ya. Khusus. Jadi kita sebagai orang awam ini kan mungkin cuman berada di tingkatan puasa umum aja tadi, puasa orang awam. Apa kira-kira ya Ustazah ya kiat-kiatnya supaya kita bisa berpuasa di tingkat khusus, apalagi khusus tadi. Nah, tentu saja karena kita orang awam ini berpuasa dengan cara awam tadi yang dikatakan Ustadz tadi, bisa asal bisa melaksanakan rukun dan syaratnya ya Ustadz sudah sah, sudah sebagai melaksanakan puasa. Namun tentu saja kita juga hendak lebih baik lagi, hendak lebih berkualitas lagi nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mungkin menurut kami di sini ada kiat-kiat tertentu bagaimana kita supaya cara lebih berkualitas lah nilai puasa kita. Yang pertama itu mungkin ada minimal 3 lah kita bisa lakukan. Yang pertama kita meluruskan niat dulu. Nah, kita fokus dengan niat kita, berpuasa niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi otomatis menjadi sensor. Nah, sensor bagi kita di setiap kegiatan kita setiap hari. Nah, kita ingat pada saat kita berada di mana, kita ingat bahwa kita sedang berpuasa kayak gitu. Jadi niat kita yang fokus. Nah, yang kedua tadi kembali kita meliterasi diri kita. Jadi membiasakan diri kita untuk bisa puasa secara lahir dan batin tadi. Tidak saja menahan lapar dan haus saja, tidak hal-hal yang membatalkan puasa seperti kata Ustadz tadi, tapi juga belajar mempuasakan indera kita. Nah, jadi kalau misalnya ada teman tadi menggibah tadi Ustadz ya, oh aku sedang berpuasa nih, menjauhlah kalau misalnya kayak gitu. Kita membiasakan itu. Jadi dari pembiasaan kan terbentuk karakter ya, terbentuk sifat. Nah, itu yang nanti akan membawa kita pada puasa kita yang lebih berkualitas. Dan yang ketiga, kita mungkin mengkonversi pada saat hal-hal yang memang
kita ada lowong waktu, lebih banyak kita berzikir kepada Allah, lebih banyak kita bertadarus. Pada apalagi di bulan Ramadan ini nilainya lebih dilipat gandakan ya. Bertadarus, kemudian kita bersedekah juga dan melaksanakan tarawih di malam bulan Ramadan. Nah, 3 itu saja sudah, kalau bisa melaksanakan, subhanallah, bisa Ustadz lah mencapai apa yang dikatakan puasa khusus tadi. Nah, mudah-mudahan itu memerlukan pembiasaan. Nah, memerlukan pembiasaan, tidak mesti kita harus memaksakan memaksakan diri kita, nanti kita juga pada jadi kayak jadi kayak aku serba kada boleh. Nah, kada. Nah, kita mengarak diri kita seorang ke sana dulu. Nah, mungkin 3 itu yang menurut Ibu itu mungkin bisa kita terapkan sebagai orang awam. Nah, sebenarnya. Nah, kan berhubungan tadi dengan niat ya Ustazah ya. Kadang ibu-ibu di rumah kan mendidik anaknya, misalnya, nak kalau misalnya pian puasa nih sebulan pian dapat ini. Nah, itu kan kayak ditanamkan tuh Ustadz atau Ustazah dari kecil, misalnya niatnya berarti berpuasa karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin dapat entah mobil-mobilan, mainan atau uang ya kan. Dari dulu ditanamkan hal seperti itu. Gimana tuh pendapat Ustadz dan Ustazah? Mungkin Ustadz dulu deh. Oh, baik. Iya, terkait hal itu, saya pribadi pernah menerapkan pada anak saya, anak pertama saya, karena apapun memang menjadi karakter yang baik harus dipupuk sejak dini. Iya, benar. Iya, karena berapa banyak orang yang tidak kuat berpuasa, ternyata memang sejak kecil tidak pernah dididik oleh orang tuanya dengan benar. Orang tuanya tidak pernah memaksa dia untuk belajar berpuasa, meskipun buka zuhur ya. Ya, kalau istilah di saya dulu waktu kecil, buka zuhur, puasa setengah hari ya, buka zuhur ya, begitu. Jadi saya pernah praktekkan pada anak pertama saya, ketika itu dia baru kelas 1 SD. Jadi saya janjikan, nak, kalau ikam pol puasanya sampai 30 hari semua. Saya belikan tablet Samsung Galaxy, ya, Samsung Galaxy tablet Tab 2 tahun 2013 atau 14 saya lupa ya. Alhamdulillah kesampaian. Begitu semangatnya saya membelikan tablet untuk hadiah anak saya, meskipun ya saya maklumi puasa setengah gitu kan, tapi setengahnya itu dilanjutkan. Ayo nak, cepat, hampir habis waktunya, silakan lanjutkan puasamu gitu ya. Ya, itu kan satu pembelajaran. Ya, nanti sudah agak besar sedikit, naik kelasnya 2, kelas 3, saya paksakan, ayo belajar full 1 hari sampai maghrib. Tidak jadi masalah. Itu motivasi seperti itu bagus saja. Nah, kan kita pun memang berpuasa ini ya man shoma ramadhana imanan wahtisab. Ihtisab itu artinya membuat perhitungan. Jadi dia pengen ganjaran. Nah, pengen ganjaran yang lebih, ya. Ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampunkan segala dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Seperti itu. Jadi sangat diperbolehkan boleh aja, saja. boleh aja Untuk membentuk karakter anaknya seperti itu. Membiasakan tadi ya Ustaz. Tapi jangan memaksakan kita, jadi nanti menghalalkan berbagai cara untuk memberikan hadiah. Nah, itu yang repot. Bahkan kita sendiri pun juga ingin balasan lah. Ingin balasan, misalnya pahala yang berlipat ganda, diampuni dosa-dosa juga tinggi. Dari nilai puasa kita itu sendiri ya. Jangankan anak-anak ya, kita yang tua juga perlu dimotivasi juga. Perlu ada iming-imingnya. Nah, ini pertanyaan ulun mungkin untuk Ustadz. Keutamaan kita bila kita sudah mampu tadi berpuasa di tingkat khusus, tadi itu apa kira-kira Ustadz? Baik ya. Jadi terkait dengan ketingkatan puasa ini, Allah lah yang akan memberikan ganjarannya kan. Dalam hadis kan disebutkan bahwa setiap kebaikan itu bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700, kecuali puasa. Illa shoma fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu milik aku. Artinya manusia, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini berpuasa hanya untuk Allah. Jadi yang memberikan pahalanya pun Allah, kadarnya yang tahu hanya Allah. Gitu ya. Jadi
di hadis lain dikatakan bahwa ada nanti di akhirat ada satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, puasanya ini dijanjikan akan bertemu dengan zatnya Allah yang Maha Suci, yang Maha Agung, Insya Allah ya. Yang sejak kita kecil kita sembah, kita tidak pernah tahu wujudnya Allah seperti apa, tapi Allah janjikan setiap orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu, pintu surga, dan bertemu dengan Allah. Nah, kualitasnya pun Allah akan takar. Pernah kan naik pesawat, ada yang ekonomi, ada yang VIP. Bagaimana perlakuannya ekonomi, bagaimana perlakuannya penumpang VIP? Lain, ya kan? Kalau yang ekonomi ya itulah puasa orang yang awam. Tapi yang khas, ya itu yang VIP. Dia dikasih jalan masuk prioritas, nggak ada antri dia, iya kan? Kursi paling depan. Jadi penumpang ekonomi belum ada yang masuk, harus yang VIP dulu masuk. VIP sudah rapi, bagasi ya di kabin sudah dipenuhi, baru ekonomi dipersilakan masuk. Begitu juga mau turun, VIP dulu. Ya, jadi nggak bisa dibuka itu pintunya ekonomi kalau penumpang VIP belum diturunkan. Nah, begitulah juga sama. Masuk surga untuk orang puasanya yang awam dengan puasa khawas, beda perlakuannya. Begitulah kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai ya, meningkatlah puasa kita. Niat, kemudian pembiasaan tadi, dan ibadah-ibadah ya. Ya, mengisinya waktu-waktu luang kita dengan lebih banyak ya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bertadarus. Lebih baik kan daripada kita menggibah, daripada kita berumpi di pinggir jalan bersama teman-teman. Karena hal ini memang yang sangat sulit ya Bu untuk ini apalagi kita sesama perempuan. Apalagi kita ini Pak yang aktivitasnya itu Pak banyak di luaran, yang banyak bertemu dengan ibu-ibu. Yang mungkin kita tidak bisa mengukur, oh jangan kayak gini, nggak bisa kita. Jadi ya hanya kita saja yang bisa-bisa aja orang Banjar. Pintar-pintar saja. Pintar-pintar. Menjaga jarak. Gitulah. Kita berkurang pahalanya begitu saja. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz dan Ustazah. Jadi mungkin kita jeda dulu dengan iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Haja Ratna Eliani Arifin Arpan beserta pengurus mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan ini harus menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dan lebih baik lagi. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Mas Ranisa, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah
dan ampunan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini adalah segmen terakhir untuk acara Ngobrol Asik Ramadan. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara nih, jadi kita berikan dulu nih untuk Ustadz dan Ustazah mungkin gasan pemirsa-pemirsa Tapin TV yang ada di rumah. Pesannya, gasan pemirsa yang ada di rumah nih kayak apa supaya mungkin puasanya lancar, supaya bisa meningkatkan puasa itu tadi. Baik. Yang bisa saya berikan tip saran ya. Jadi untuk meningkatkan puasa kita, jadikanlah puasa kita tahun ini adalah puasa terakhir. Kita kan tidak pernah tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Ya. Jadi belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang tahun akan datang. Gitu. Jadi mari tingkatkan kualitas puasa kita dan perbanyak baca Al-Quran. Kita target lah setiap habis sholat misalnya 2 lembar ya, 5 kali kita sholat 10 lembar insya Allah sudah 1 juz seperti itu. Jadi anggaplah puasa atau Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Bagaimana kalau kita resapi itu, Masya Allah, kita akan merasa ya Allah, apa saya masih ada umur saya untuk tahun depan. Insya Allah ibadah kita akan kita perbaiki, kita tata seperti yang Ustazah dan kami sampaikan tadi. Kita akan meningkatkan kualitas menjadi shaumul khawas ya, meskipun agak mustahil mencapai khawasul khawas seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, sama dengan halnya yang dikatakan Ustadz tadi, mari kita bersama-sama berniat, meluruskan niat kita, memfokuskan niat kita untuk bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa ini dengan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Juga kita bisa membiasakan lagi, memulai lagi membiasakan diri, meliterasi diri kita agar bisa mempuasakan panca indera kita, selain juga kita supaya lebih bernilai lah nilai puasa kita itu. Nah, kemudian juga yang ketiga tadi, seperti yang Ibu katakan tadi, kita isilah waktu-waktu kita dengan lebih banyak berzikir dan bertadarus. Juga kita mungkin mempergunakan hal-hal waktu-waktu yang baik seperti dalam perbincangannya insya Allah pada saat ini barakah ini. Sehingga sejatinya memang puasa Ramadan adalah madrasah pembelajaran ya bagi kita, penempaan diri untuk lebih bisa memanage nafsu kita, nah untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjadi pribadi yang muttaqin, yang kuat secara spiritual, sosial dan intelektual. Nah, itu. Nah, pesan yang sangat bermakna lah, yang sangat ulun tangkap nih dari Ustadz dan Ustazah tadi. Artinya puasa ini jadikan sebagai puasa terakhir kita. Kadang ya Ustadz lah, jangankan puasa terakhir, memaknai itu biasanya esoknya gini, masih ada juga hari esok jar. Padahal kita kada tahu tuh hari esok tuh kita masih ada umur atau kada ada. Kain aja gini digawi jar, masih ada juga hari esok jar. Kain aja gini tadarus dulu jar. Nah itu rancak benar juga kayak itu tuh. Menunda-nunda ya. Inggih, menunda-nunda. Nah, semoga dari pesan dari Ustadz dan Ustazah tadi bisa membangkitkan semangat dan motivasi kita agar lebih bisa meningkatkan puasa kita ini.
Jadi selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua warga Tapin TV yang ada di rumah. Semoga pembahasan mengenai apa itu tingkatan puasa atau apa aja tingkatan puasa ini bisa bermanfaat dan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Saya Nadia Maudina Ikrimah, pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.